Hai Sobat RLCS, terima kasih sudah klik video ini. Dan di video kali ini kita akan bahas permainan dari juara dunia catur 5 kali, the greatest of all time, Magnus Carlsen, dalam turnamen Title Tuesday yang biasanya dilakukan di hari Selasa malam. Dan ini berhadapan dengan Grandmaster dari Spanyol, namanya Jaime Santos. Dan ini merupakan pecatur dari Spanyol. Ini elo rating yang digunakan adalah elo rating catur Blitz ya, yaitu di platform chess.com. Dan ini format waktunya 3 menit plus 1 detik dan dilakukan secara daring. Teman-teman, ini game yang sangat menarik ya karena ini mengincar skakmat dan kalian harus terus nonton sampai habis ya supaya dapat ilmunya. Dan nanti akan aku tes tebak langkah teman-teman di game dari Magnus Carlsen ini. Sebelum itu jangan lupa klik tombol like-nya dulu, share, dan jangan di skip iklannya dan nyalakan lonceng notifikasi karena RL Chess membagikan sebagian besar AdSense-nya untuk mengadakan Liga Catur Junior, guys. Magnus Carlsen memulai dengan langkah D4, hitam kuda F6, dan Magnus Carlsen menampilkan London System, gajah F4. Hitam D5, putih E3, hitam E6, putih kuda D2, hitam gajah D6, Magnus Carlsen C3 ketika sang lawan mengajak untuk menukar bishop. Nah, apakah ini tidak rugi? Sebenarnya ini double pawn. Kalau secara struktur kurang bagus ya, tapi kalau secara fungsinya dengan adanya pion F4 ini, maka mengontrol petak E5 bersama dengan pion D4 secara kuat ya. Jadi akan kuat penguasaan pada petak senternya. Nah, itulah kenapa lawannya nggak berani memukul gajahnya langsung, tapi lebih pilih mengamankan raja. Putih kuda G ke petak F3, hitam B6, natural dengan tujuan mengeluarkan gajah terang ke petak B7, menguasai petak E4. Bisa juga untuk menukar bishop putihnya, karena kalau misalkan putihnya di sini kan Magnus Carlsen melanjutkan dengan H4, kemudian hitam langsung gajah 6. Kalau bishop putih ada di petak D3, mengganggu petak H7, itu pasti akan merepotkan buat hitam. Jadi hitam dengan pengertian posisi gajah ke petak 6 ingin mengurangi kekuatan putih dalam menyerang. Ya, putih menerima pertukaran dan kemudian putih lanjutkan dengan tetap mendorong pion H5, hitam H6, putih kuda naik ke petak E5, hitam C5, putih mendorong kembali pion G4. Boom! Konsisten ya teman-teman dalam menyerang. Dan hitam melakukan kesalahan dengan menteri C7. Kesalahannya apa ya? Padahal kalau dilihat kayak nggak ada salahnya. Nah, harusnya langkah lebih baik adalah dengan merespon tujuan dari game 4, yaitu G5 dengan kuda ke petak H7. Dengan menteri C7, kalau teman-teman jadi Magnus Carlsen, langkah apa yang akan teman-teman mainkan? Karena Magnus Carlsen juga tidak menemukan langkah terbaik. Dia tidak memilih langkah terbaik. Ya, dia lebih memilih langkah benteng ke petak G1 dan dianggap melewatkan taktik. Ya, di sini putih sebenarnya bisa konsisten dengan mendorong pion G5 apabila diterima, pion H makan G5, gajah makan G5, kemudian gajah pukul kuda di petak E5 dengan mendapatkan keuntungan satu pion bagi hitam. Tapi putih akan melanjutkan dengan benteng G1 dan cenderung ini akan berbahaya untuk pemain hitam. Ya, let's say di sini hitam mainkan langkah raja ke petak A8, putih menteri E2. Belum kelihatan banget sih ya secara langsung ancaman dari putihnya, tapi jelas hitam juga nggak ada serangan ya. Let's say dia di sini mundur dengan kuda ke petak B8 karena kuda C7 ada gajah F4. Maka kuda F3, kemudian menteri ke petak F5, dilanjutkan lagi kuda H4, nanti menyerang lewat petak G7, ini akan berbahaya. Itulah sederhananya ya teman-teman. Putih tetap memilih benteng G1 dan kemudian hitam melanjutkan dengan kuda H7, langkah terbaik, yaitu menahan G5, putih menteri E2, hitam kuda B8. Seharusnya hitam di sini bisa memukul dulu pion petak D4 dengan tujuan mengancam, dan kemudian apabila dipukul balik dengan pion E, maka ada jawaban langkah F6. Ya, walaupun ini gratis, tapi ini juga mengancam. Ya, mungkin akan dilanjutkan dengan kuda G6 seperti ini ya permainannya. Nah, kuda F8 dan kemudian benteng F8 mengambil kuda di petak 6, kemudian hitam bisa kuda G5. Nah, ini ngelawan ya hitamnya. Maksudnya ngelawan tuh bagus juga buat hitamnya gitu. Nah, tapi Grandmaster Jaime Santos lebih memilih kuda B8. Dan kemudian putih lanjutkan dengan rokade panjang, hitam pukul pion D4, dipukul lagi dengan pion E. Dan kemudian hitam menjalankan langkah F6. Wah, apakah ini kena gajah di petak F4?
Yes, putih tetap menjalankan kuda G6, sacrifice bishop. Tapi hitam langsung benteng E8. Ya, nggak berani makan F4. Kenapa tuh? Ya, coba pause videonya dan tebak apa langkah terbaik putih di sini. Ya tinggal makan aja pion E6-nya. Kemudian kalau menteri menutup begini kan jatuh nih gajahnya ya. Udah sama, raja nggak bisa geser. Tutup pakai benteng pilihan terbaiknya. Kemudian putih memukul balik ke J petak E4 kalau dimakan lagi. Nah, menteri D5 jadi dapat 2 pion dan bisa dapetin perwira lagi. Terpaksa harus kuda C6 dimakan ya jadi seimbang lagi dan putih unggul 2 pion. Dalam banget hitungannya ya. Ya itulah kenapa hitam langsung benteng E8, gajah pukul gajah, kemudian menteri pukul gajah balik, putih F4, menjaga petak E5, hitam kuda C6, putih benteng GE1 dianggap langkah yang salah, lebih baik raja B1 dulu, kemudian hitam kuda F8, Magnus mendorong pion F5. Ya, salah ini artinya bukan berakibat Magnus jadi kalah ya gitu ya. Kadang kesalahan dengan mendorong pion F5 ini tanda tanya hanya mengurangi posisi unggulnya gitu. Jadi bukan langkah yang benar-benar terbaik. Walaupun di sini tetap ya secara posisi unggul putih. E5 dimainkan karena ada pin di sini ya. Kalau ditukar rugi dong. Kalau makan nih dimakan, menteri tukar 2 benteng dan posisinya juga langsung skakmat. E5 dimainkan, putih raja B1, hitam benteng AD8, putih menteri B5 dianggap melewatkan taktik. Ya di sini lebih bagus memukul pion E5 dulu baru menteri B5. Jadi kalau yang lebih bagus di sini adalah menterinya begini. Nah, jadi ini ada ancaman dari bentengnya dengan tujuan berikutnya kuda C4. Gitu. Magnus langsung menteri B5, kemudian hitam memukul pion D4, dipukul balik ya. Hitam tidak bisa memukul karena kalau memukul pion D4 akan rugi ya. Di sini benteng makan lagi dan makan. Ada ikatan dari menteri petak B5. Ya, biar raja ke petak F8. Kalau dia makan dulu, bisa nggak tuh mengambil pion D4 teman-teman? Bisakah? Ya bisa sebenarnya ya, tapi putih mungkin akan melakukan ancaman seperti ini. Nah, jadi pasif sekali dan putih berhasil mendapatkan pion kembali di petak D5. Ya, kalaupun menjaga gini ya, menteri ke petak A8, dilanjutin dengan menteri D6, pelan-pelan akan susah juga gitu. Ditungguin aja gitu. Let's say dia di sini kuda petak B5, ditungguin lagi dengan menteri E7, pelan-pelan. Jadi subsuang lama-lama. Kalau D4, diampatin gini kena kudanya. Gak enak lah pokoknya. Dan di sini lebih pilih raja F8. Apa yang harus dilakukan putih? Langkah ke-25, sikat benteng, sikat lagi, kemudian kuda F3, hitam masuk benteng E3, putih benteng C1, ancam balas ancam. Hitam kuda ke petak E7 dimainkan. Tidak berani memukul kuda di petak F3 di sini, karena kalau dimakan, kemudian benteng F1 mungkin dapat dilakukan, tapi dengan raja ke petak C2, kemudian apabila menteri ke petak H2, raja tinggal naik gitu ya. Apabila di-skak kembali, raja akan naik ke petak 4, lama-lama dia jadi aman. Karena nggak bisa ke sini ada benteng. Ya, kalaupun di sini benteng yang melakukan skak ya, rajanya mungkin akan ke petak D1. Karena ini ancaman ini nih. Backrank-nya juga akan langsung skakmat. Jadi sulit. Kuda E7, kemudian kuda D2, hitam menteri D8 takut lawannya. Harusnya di sini bisa jalan H5 untuk mendapatkan pion F5, menteri D8, Magnus A3, memberikan tempat bagi raja untuk kabur, hitam H5, sikat, kuda makan F5, raja naik, hitam benteng H3, putih menteri ke petak C6, hitam sikat pion petak H5. Kira-kira apa tujuan dari Magnus menteri ke petak C6, guys? Yes, menteri E6, dan kuda D6 harus menjaga petak F7, dan boom, benteng C6. Hitam menyerah. Karena ada pion G6. Ya, pertandingan yang sangat menarik, akurasinya 88,3% dan hitam 82,8%. Teman-teman, ya ini konsistensi menyerang ya dan adu nyali yang akhirnya ya Magnus bisa menang di sini karena ya takut kali ya lawannya tadi. Padahal ada kesempatan lawannya juga bisa menyeimbangkan posisi. Nah, gimana menurut teman-teman permainan dari Magnus ini? Jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Dan bisa nggak kalian tebak langkah terbaiknya?
Dan ternyata videonya harus 10 menit ya baru ada iklannya. Nah, jadi jangan di skip iklannya guys.